Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adif Tajinda Fadila dari kelas manajemen A. Saya ingin mempresentasikan tentang manajemen sumber daya, yaitu tentang job analysis. Job analysis merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Lebih tepatnya, job analysis itu sebuah eksplorasi yang sistematis untuk sebuah jabatan dengan melakukan sebuah studi dan juga pencatatan tanggung jawab seperti tugas dan keterampilan yang dimiliki. Job analysis itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama, faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan harus diatur sedemikian rupa agar berjalan secara efektif. Sebuah proses manajerial juga merupakan langkah yang harus dilakukan secara tepat. Untuk bisa mencapai hal tersebut, membutuhkan yang namanya analisis akan jabatan. Hal ini akan mampu melakukan proses secara cepat. Yang kedua, ada sarana proses rekrutmen. Ketika perusahaan hendak melakukan sebuah penyegaran karyawan, tentu mengharuskan untuk melakukan rekrutmen. Hal ini bertujuan untuk menentukan seperti apa orang yang hendak menduduki jabatan dalam pekerjaan perusahaan tersebut. Adanya analisis ini akan mampu untuk menunjukkan sebuah kualifikasi dan juga keterampilan yang ada. Yang ketiga, ada mengetahui kinerja karyawan. Kinerja karyawan akan berimbas pada keefektifan kegiatan sebuah perusahaan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan sudah tercapai atau belum. Yang keempat, adanya manajemen kompensasi. Sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besarnya paket gaji seorang karyawan. Bahkan tidak hanya itu aja, besarnya tunjangan dan juga intensif sangat dipengaruhi dengan adanya analisis ini. Yang kelima, ada sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya job analysis ini, bisa digunakan untuk menilai akan kebutuhan dan juga pengembangan seorang karyawan. Tidak hanya itu, manajemen dengan mudah untuk menentukan bagaimana pelatihan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kinerja karyawan tersebut. Yang terakhir, untuk meningkatkan produktivitas. Hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan ketika menerapkan analisis jabatan ini yaitu kemampuan produktivitas yang meningkat. Hal ini tentunya berimbas pada pendapatan perusahaan itu sendiri. Selain ada tujuan, ada juga manfaat analisis jabatan. Yang pertama, memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Ketika seorang karyawan terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan job analysis tersebut. Kemampuan dan menangkap masalah terhadap kepegawaian menjadi manfaat yang bisa didapatkan. Yang kedua, ada penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan mampu menangkap posisi seperti apa yang terdapat untuk seorang karyawan. Adanya kesesuaian antara keterampilan, kemampuan, akan menjadi langkah yang tepat bagi sebuah perusahaan dalam menempatkan seseorang karyawan. Yang ketiga, sebagai sarana promosi jabatan. Sebuah promosi jabatan terkadang perlu untuk meningkatkan skill karyawan. Dengan adanya analisis ini, akan mampu memilih seorang yang tepat untuk melakukan promosi jabatan. Yang keempat, ada penambahan sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai sarana pembenahan. Kesimpulannya, penempatan seorang untuk jabatan tertentu memerlukan analisis yang mendalam. Jika salah menempatkan seseorang yang tidak pada kapabilitasnya, bisa dipastikan bahwa
usaha tidak akan berjalan optimal. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya tentang job analisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.